Adik-adik, kita mau beribadah loh. Jadi jangan lupa ganti pakaian yang rapi dan sopan. Ingat, kita harus menghormati Tuhan kita. Adik-adik, sebelum ibadah online, jangan lupa siapkan laptop atau handphone kalian yang sudah terkoneksi oleh internet. Ingat, kita ibadah harus tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik, sebelum ibadah, pastikan posisi adik-adik nyaman. Tapi ingat ya, nyaman bukan berarti tiduran. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan sopan. Selain itu, selama ibadah, adik-adik tidak boleh main handphone ya, dan juga tidak boleh saling bercanda. Ingat, kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, pastikan sebelum beribadah adik-adik sarapan dulu ya, karena selama ibadah kita tidak boleh makan. Adik-adik, yang paling penting, jangan lupa kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah. Pagi-pagi aku udah bangun. Aku ngapain ya? Aku mau nonton ah. Wah, ada film kartun aku nih. Asik. Hai, Kak Meme. Ya. Ngapain? Aku lagi nonton. Kok nonton? Kan sekarang kita mau sekolah minggu. Oh iya ya, hari ini sekolah minggu. Aku sudah mandi loh. Ayo, kakak mandi juga. Oke. Halo. Hai, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Lausepu. Selamat pagi Lause Yentri. Apa kabarnya adik-adik semua? Pasti baik seperti Lause. Iya Lause, hari ini Lause kita mau sukacita lagi. Kita mau beribadah bersama-sama. Iya Lause, sekalipun tetap lewat online, kita mau tetap memuji Tuhan. Baik. Kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita mulai ya sekolah minggunya ya Lause Yentri. Iya, mari kita akan pujikan satu pujian. Kita mau katakan bersama-sama terima kasih Tuhan. Adik-adik, dengan sikap yang hormat, dengan sikap yang baik, kita menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita mau pujikan pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Ya, mari adik-adik semua kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami kembali lagi datang kepadamu Tuhan. Kami merendahkan diri, kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kami, memberkati kami sepanjang 1 minggu ini Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama masuk dalam ibadah-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami, sehingga benar-benar hati pikiran kami terarah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik, Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Dari kita bangun tidur, kita beraktivitas setiap hari, sampai kita tidur lagi, Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita. Dia menyertai dan tahu setiap kamu. Tuhan juga sudah menyelamatkan kita semua. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita mau bersuka cita bersama-sama, kita mau pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
Sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik tetap bersukacita, tetap berdiri. Kita mau bersama-sama, kita mau mendengar apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan buat kita? Dalam hidup kita mau dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan. Kita mau taat ya Lause ya. Iya, kita mau taat sama Tuhan, taat sama papa mama, taat sama guru kita. Ya. Kita mau taat kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita mau memiliki sikap yang baik juga dalam perkataan kita, dalam sikap kita, karena Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Yuk, kita menyanyi bersama-sama. Kita mau katakan pujian anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Oke, silakan duduk. Adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang baik, dengan sikap yang tenang. Kita mau pujikan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang, dia menyegarkan
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, kami akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan bukakan hati pikiran kami untuk kami bersama-sama mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berkati lause-lause yang akan menyampaikan pun Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Sekarang kita mau dengar cerita. Silahkan duduk yang manis. Sudah siap semuanya? Bagus. Ya, tunggu dulu. Sebelum langsung cerita, kayaknya langsung mau nunjukin sesuatu dulu. Sebentar ya. Bang, ada yang tahu nggak ini hewan apa? Betul, ini domba. Ba, gitu ya bunyinya ya? Ya, domba. Lucu ya? Gemes. Tahu nggak ciri-ciri domba apa? Ya, dia punya banyak bulu. Bulunya halus dan lebat. Ya, di sekujur tubuhnya. Nah, ada juga domba yang punya tanduk. Tapi ada juga yang tidak. Terus ada juga yang warnanya putih. Atau warna krem. Atau bahkan warna hitam, ya macam-macam jenisnya. Nah, domba ini butuh seseorang untuk menjaga dia. Namanya, ada yang bisa bantuin Lause nggak? Namanya siapa ya? Lause lupa. Iya, betul, gembala. Domba itu butuh seorang gembala untuk menjaga dia setiap hari, untuk merawat dia setiap hari. Jadi gembala itu kerjanya setiap pagi misalnya bawa dombanya keluar ya ke padang rumput, cari makanan, minum, jalan-jalan gitu. Terus nanti malam atau sore bawa balik lagi dombanya ke dalam kandang gitu, tidur. Begitu setiap hari. Karena gembala itu setiap hari sama dombanya, akhirnya gembala itu mengenal dombanya. Dia kenal, oh ini A, ini si B, ini si C, gitu ya. Dia kenal satu persatu. Walaupun kita lihatnya sama semua, tapi gembala itu tahu, oh ini beda, ini A, ini B, ini C, gitu ya. Nah, begitu pula dengan dombanya. Karena setiap hari dia bersama dengan gembala, domba ini juga mengenal loh siapa gembalanya. Dia kenal suara gembalanya. Jadi dia hanya mendengar ketika gembalanya memanggil dia. Tapi kalau ada orang lain yang manggil, dia nggak dengar atau bahkan lari. Karena dia tahu itu orang asing. Itu bukan gembalanya. Seperti video berikut ini.
Oh, one is tika. Dia tuh, oh my god, oh my god, he's so surprised. Oh my god, this is amazing. Nah, udah lihat kan videonya? Tadi videonya apa? Ada orang lain manggil ya, sheep gitu ya. Tapi dombanya gimana? Diem aja, makan. Ada orang lain lagi manggil. Dombanya gimana? Diem aja, masih makan. Tapi apa? Ketika gembalanya yang manggil, dombanya langsung cari di mana suara itu. Terus langsung apa? Langsung mendekati gembalanya. Itu tandanya domba itu mengenal suara gembalanya. Ya kan? Betul. Pintar ya dombanya ya. Nah, tapi ternyata ada juga loh gembala yang tidak baik. Gembala yang tidak baik itu biasanya orang-orang upahan. Maksudnya apa, Lause? Orang upahan itu orang yang memang dibayar untuk menjaga domba, untuk memberi makan, untuk mengurusnya. Tapi kadang-kadang mereka cuma yang penting kerja, terus dapat uang, udah gitu. Jadi nggak peduli kalau tiba-tiba ada pencuri atau ada binatang buas yang mau makan dombanya. Gembala yang tidak baik itu gimana? Malah lari, takut, lari, tinggalin domba-dombanya. Ya, nah tapi beda dengan ada gembala yang baik. Gembala yang baik itu justru sebaliknya. Ketika ada binatang buas, gembala yang baik ini gimana? Dia langsung jagain dombanya. Ya, dia langsung lindungi dombanya. Dia lawan binatang buasnya. Supaya dombanya itu tidak terluka. Ya, dia sayang sekali sama dombanya. Jadi dia rela terluka. Gembalanya rela terluka, misalnya kecakar atau bagaimana. Yang penting dombanya aman. Yang penting dombanya itu tidak terluka. Wah, baik sekali ya gembala yang itu. Nah, gembala yang baik itu rela seperti itu. Kenapa? Karena dia sayang sekali sama dombanya. Ya, dirawat, dikasih makan, dijagain. Wah, siapa yang mau disayang seperti domba-domba itu? Wah, banyak ya, Lause juga mau. Tapi siapa yang akan sayang sama jagain kita ya? Papa mama betul. Papa mama juga akan jagain sama sayang kita. Tapi ada yang lebih dari itu. Dia selalu bersama dengan kita setiap saat, setiap waktu. Betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang akan selalu menjaga kita. Tuhan Yesus itu sayang sekali sama kita. Ya, dia sayang sama kita, selalu menjaga kita dan memelihara kita. Dia menjaga kita waktu tidur, waktu kita pergi ke sekolah misalnya, atau pergi ke gereja, atau bahkan pergi jalan-jalan, Tuhan selalu menjaga kita. Nah, Tuhan itu adalah gembala yang baik. Nah, kalau Tuhan gembala yang baik, kita adalah domba-dombanya. Ya, Tuhan itu gembala yang baik, kita domba-dombanya. Tuhan itu mau menjaga kita setiap saat, merawat kita. Kalau gitu, kita masih perlu takut nggak kalau Tuhan jagain kita? Tidak ya, kita tidak perlu takut lagi karena kita tahu Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Nah, Tuhan sebagai gembala yang baik, dia mengenal domba-dombanya. Tuhan mengenal kita satu persatu. Tuhan tahu nama kita masing-masing, tapi tidak cuma nama. Tapi Tuhan tahu hati kita. Tuhan mengenal hati kita. Jadi Tuhan tahu ketika kita sedih, Tuhan tahu. Ketika kita marah, Tuhan tahu. Ketika kita senang, Tuhan juga tahu. Karena Tuhan sangat mengenal kita. Nah, sebagai domba-dombanya, seperti tadi domba-domba juga mengenal gembalanya, kita juga harus mengenal gembala kita. Kita harus mengenal Tuhan Yesus.
Kita harus mendengarkan suara Tuhan. Tapi gimana cara dengar Tuhan Yesus ya, Lause? Caranya adalah melalui firman Tuhan. Ya, melalui firman Tuhan yang ada di Alkitab atau melalui cerita lause-lause setiap hari minggunya. Itulah firman Tuhan. Itulah cara Tuhan berbicara dengan kita. Kita harus mendengar perintah Tuhan. Ya, dengan cara apa? Kita mau menjadi anak yang baik. Ya, Tuhan sebagai gembala kita, Tuhan juga mau kita menjadi domba-domba yang baik, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang taat dan setia. Ya, karena Tuhan sudah sayang kepada kita. Tuhan juga sudah rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita karena Dia sayang sama kita. Ya, oleh karena itu Tuhan mau kita menjadi anak yang T-A-A-T, ya, menjadi anak yang taat. Menjadi anak yang taat dan setia. Setia pada Tuhan, taat dengan perintah Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan setia sekolah minggu. Setia beribadah dimanapun kita berada. Ya, dan apapun keadaan kita. Mau seperti itu? Mau menjadi anak-anak yang taat dan setia? Mau menjadi domba-domba dari Tuhan sebagai gembala yang baik? Mau ya? Ya, kita berusaha, kita minta bantuan Tuhan untuk membantu kita menjadi anak-anak yang taat dan setia. Menjadi domba-domba Tuhan yang mendengarkan suara gembalanya. Ya, siapa gembala kita yang baik? Tuhan Yesus, ya. Tuhan adalah gembala kita. Nah, Lause punya satu lagu. Di lagu ini mengatakan bahwa Tuhan itu memang gembala kita. Tuhan tahu nama kita, Tuhan tahu hati kita, dan Tuhan selalu bersama dengan kita. Jadi kita harus bagaimana? Kita mau, ya, kita harus dan kita mau mengikut Dia. Kita mau percaya sama Tuhan, ya, karena Tuhan selalu menjaga kita. Kita tidak usah takut lagi, ya. Kita belajar lagu ini atau yang udah bisa ikutin. Oke, semoga lagu ini menjadi doa kita, menjadi keinginan kita, menjadi tekad kita sebagai domba-domba Tuhan. Giants in the land, ooh Lord, you take my hand. There may be trials all around, but strength I've found. You know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You guide my life, you will never leave. You are here with me. You know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You guide my life, you will never leave. You are here with me. Oh, my shepherd, I will follow you high and low. You are here, I know. Oh, my shepherd, I will trust in you high and low. For you are with me everywhere I go. Never leave me, never gonna leave. Never gonna leave me, never gonna leave. There may be giants in the land. Ooh, Lord, you take my hand. There may be trials all around, but strength I've found. Oh, you know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You guide my life, you will never leave. Lord, you are here with me. Oh, my shepherd, I will follow you high and low. You are here, I know.
Oke, sudah dengar lagunya? Bagus kan lagunya? Ya, di lagu itu tadi bilang apa? Tuhan gembala kita, Tuhan selalu ada dengan kita. Ya, high and low itu maksudnya apa? Ketika kita lagi senang, ketika kita lagi susah, Tuhan selalu bersama dengan kita. Jadi kita yang penting percaya sama Tuhan, kita selalu dibimbing oleh Tuhan. Ya, kita tidak perlu takut lagi. Oke, sekarang Lause punya ayat hafalan ya dari Yohanes 10 ayat 11 ya. Yohanes 10 ayat 11. Dikatakan bahwa Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, ya. Jadi akulah, akunya siapa? Tuhan Yesus. Jadi Tuhanlah gembala yang baik. Ya. Jadi sekali lagi Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, Tuhan gembala kita yang baik. Tuhan rela memberikan nyawanya buat kita untuk menebus dosa kita karena Dia sayang pada kita. Nah, oleh karena itu kita sekarang udah bisa mengakui mana? Tuhanlah gembalaku yang baik. Akulah domba-dombanya. Bisa ikutin Lause? Ikutin Lause sama-sama ya. Tuhanlah gembalaku yang baik. Akulah domba-dombanya. Ya, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas ibadah hari ini. Terima kasih juga karena Engkau selalu menjaga kami. Tuhan melindungi kami. Tuhan sudah menjaga kami, Papa, Mama, Cece, Koko, Dede, dan semua keluarga kami. Terima kasih Engkau sudah menjadi gembala yang baik untuk kami. Tuhan, sekarang kami sudah selesai ibadah. Tuhan tolong pimpin aktivitas kami selanjutnya, hari-hari kami ke depan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk situasi dan kondisi negara kami saat ini. Tuhan, walaupun pandemi masih ada, COVID-19 masih ada di negara kami, tapi kami yakin Tuhan selalu menjaga kami. Tuhan melindungi kami, dan semoga semua ini cepat berakhir ya Tuhan, sehingga kami bisa beraktivitas lagi dengan normal, bisa sekolah dan sekolah minggu lagi dengan normal. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat dan setia mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini cerita firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan, siapkan persembahannya di amplop yang terbaik, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekarang kita mau membuat aktivitas. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Adik-adik, mari temukan 5 perbedaan pada kedua gambar berikut ini. Setelah kamu menemukan perbedaannya, lengkapi gambar yang berbeda tadi. Selamat mencari perbedaannya dan melengkapi gambarnya. Minggu depan jangan lupa ibadahnya lewat Google Meet. Nah, adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita, tapi jangan lupa kita mematuhi 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa. Dadah. Bye. Tuhan berkati.